khotimah itu kan gampang. Wala, husnul khotimah kok gampang. Lah gampang pripun? Ya cuman nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah husnul khotimah. Betul. Betul. Cuman yang akan kita ingat di akhir hayat itu ialah hal yang paling menjadikan sibuk kita ketika kita hidup. Kalau hidupnya sibuk cuman hal-hal yang tidak bermanfaat ketika setelah kematian, maka yang paling dia ingat itu. Ada seorang juragan jaragan bangunan, punya toko bangunan. Dilalah ketika lagi nyetir disetiri sama sopirnya, ini juragannya ngamuk-ngamuk. Woi iki cepet, iki ndak, relasi kita sudah mau pulang dari kantor, buruan kamu. Sopirnya keburu-buru, ending-endingnya terjadi insiden tabrakan di jalan. Wah, kudune gede ngono ngaget-ngageti kabeh. Sing kaget iki tok wong loro. Biasane nek mikir rada gede iki kudu kaget kabeh. Iki sing kaget ning wong loro tok. Nasibmu. Wabrak kenceng banget, Pak. Ini sopirnya mati di tempat, juragannya mati. Wah, tengah bulan ninu dilalah iki kok ya perawate ambulan wong rodok ngerti agama. Ini perawatnya bilang kalau sampai rumah sakit tidak mungkin bertahan ini bapak ini. Sudah kondisi tensi tidak stabil, pendarahan dahsyat, maka sama yang petugas ambulan ini ditalkin. Apa itu talkin Habib? Mengingatkan orang yang sudah dalam keadaan ikhtidar, kematian menjemput, diingatkan la ilaha illallah. Ini juga ada syaratnya ini. Talqin itu kalau misalkan yang mau meninggal istri, jangan suaminya yang nalkin ke. Karena ketika orang mau dalam keadaan meninggal, itu pikirannya macam-macam. Lah kalau istri ditalqin ke sama suaminya, istri akan bayangkan paling bapak pengen aku mati terus rabi meneh. Paling ini suami saya pengen saya cepat-cepat mati terus dia menikah. Kalau misalkan yang mau meninggal seorang suami juga jangan istrinya. Siapa? Orang lain, anaknya jangan juga. Loh kenapa bukan anaknya? Takutnya nanti dia ada pikiran was-was kalau anaknya pengen buru-buru orang tuanya mati biar dapat warisan. Terus siapa? Orang yang bukan termasuk ahli waris, yang memiliki kadar ilmu yang tinggi, yang ini memandang ini tidak ada ikatannya kecuali agama antara aku dan dia. Mbah kaum, imam masjid, ustaz pondok, yang jenengan mati ramati aku ora entuk waris. Ora ono urusan. Kula nalken jenengan iki tujuane ben jenengan husnul khotimah. Iki penting, ilmu-ilmu seperti ini penting. Karena terjadi beberapa waktu terjadi ketika anak menanyakan tersinggung warisan, bapaknya langsung, kowe pengen aku cepat mati, bahas-bahas waris. Padahal penting loh Pak, kalau memang orang yang sudah tua, ahli warisnya banyak, atau mungkin dia punya hutang piutang yang tidak ada yang tahu kecuali dia meletakkan surat wasiat yang disarankan oleh Rasul di bawah bantalnya dia. Yang kalau memang dia ketika tidur tidak bangun-bangun lagi, ketika mau diangkat itu jenazah, orang tahu muamalah maliyah atau urusan pengelolaan keuangan yang tidak diketahui oleh orang ini. Mungkin di situ pin ATM-nya berapa sehingga nanti kalau meninggal anaknya bisa mudah mencairkan uangnya. Allah, ini bahas mati aku ya jadi wedi dhewe. La ilaha illallah. Relasinya jor piye? La ilaha illallah. Faktur hutang belum dilunasi. La ilaha illallah. Semene durung dicor. La ilaha illallah. Bangunan sing kono jor piye? Ternyata
jawaban-jawaban dari orang yang ditalkin semuanya berhubungan dengan bangunan yang ternyata paling menyibukkan hatinya seumur hidupnya itu ialah hal-hal yang berhubungan dengan toko bangunannya dia itu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ketika ajal menjemput yang kita ingat ialah Allah dan Rasulnya, lalu kita sertai pelepasan roh dari jasad itu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habib, lalu kalau memang orang setelah meninggal dunia husnul khotimah, ada apa ketika dimasukkan ke dalam kubur? Nah, kita melihat orang meninggal dunia itu kan ya sering. Makanya ketika orang meninggal dunia itu kita iringi jenazahnya itu dapat pahala. Nyolatkan pahala, ngiringi sampai pemakaman pahala. Beda pahalanya. Beb, saya nyolatkan tok. Ikut sampai pemakaman enggak nyolatkan tok. Oh, berarti dapat 1 kirot. Kirot itu 1 timbangan besar dari pahala. Beb, saya sudah ikut nyolatkan, saya ikut makamkan, dapat 2 kirot. 2 timbangan besar dapat pahala. Beda, Beb, beda. Beb, saya enggak nyolatkan, takbir kentut pulang setengah kirot. Baru ya, memang rajuk pondok babar pisan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia di dalam kubur ada 2 keadaan. Yang satu, kalau dia orang yang baik maka menjadi salah satu di antara taman-taman surga. Bahkan tidurnya seperti tidurnya pengantin baru, Pak. Naumatal arus. Tidurlah engkau tidur sang pengantin baru. Nih, santri-santri ojo mbayangke jeru-jeru ndak mengko ra bojo rek apalke. Beb, memang kalau pengantin baru tidurnya gimana, Pak? Jenengan kan pernah pengantin baru, Pak. Kira-kira pas awal-awal nikah itu pas tidur itu perasaannya gimana? Pengen buru-buru bangun, betul enggak, Pak? Loh, Pak. Pak Cahyono mohon, Pak, ketika pengantin baru tidurnya sekalu. Hah? Gelisahnya kenapa? Kalau pengantin baru itu tidurnya, bangunnya itu senang. Bangun itu senang, kenapa? Masih ada hal-hal yang sebelum tidur itu belum tambah nikmati wajah istri, tambah ini kalau sang istri menikmati wajah suami. Makanya malam-malam pertama itu malam terindah dalam hidup. Wong wis malam pertama kok ribut karo bojone, apa meneh sesuk-sesuk iki. Kalau orang yang amal soleh, ketika dia di kuburannya, maka tidurnya seperti tidur sang pengantin baru. Pengen buru-buru bangun. Karena mimpinya pun indah. Dia sudah melewati hari yang indah, menanti hari yang indah juga. Cuman kalau misalkan na'udzubillahi min dzalik, orang yang ahli nar, orang yang ahli su', berbuat buruknya lebih banyak daripada berbuat baiknya. Na'udzubillahi min, maka dia dipeluk bumi sampai tulang rusuknya yang tadinya berbentuk tersusun rapi menghujam satu dengan yang lain. Dan dia disiksa di dalam kuburnya dengan siksaan yang sangat dahsyat sesuai dengan amalnya dia. Makanya Allah